Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habik pun, apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat seperti biasa ya. Nah, sekarang kita udah mau di akhir semester, jadi mudah-mudahan tetap selalu menjaga kesehatan. Pekan lalu, kita sudah mempelajari tentang penataan lahan dan berakhir pada pembahasan tentang mengapa topsoil itu penting sekali dalam mendukung pelaksanaan reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang. Hari ini kita akan melanjutkan hal tersebut dengan membahas tentang bagaimana cara melakukan tindakan pengendalian erosi dan sedimentasi pada lahan-lahan pasca tambang. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan dulu CPMK yang ingin kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami penataan lahan atau landscaping pada restorasi lahan pasca tambang. Dan yang kedua, mahasiswa mampu melakukan penataan lahan atau landscaping pada lahan-lahan pasca tambang. Jadi, apa yang akan kita pelajari hari ini masih sangat terkait dengan apa yang kita pelajari pekan lalu. Dan tentunya saya berharap Anda masih ingat pelajaran kita pekan lalu. Baiklah, kita mulai ya. Nah, sarana pengendalian erosi dan sedimentasi sangat perlu dibangun dalam rangka memelihara topsoil stock, mempertahankan kualitas air dari daerah penambangan, serta mendukung keberhasilan reklamasi. Ada banyak sebetulnya sarana pengendalian erosi yang bisa dibangun. Misalnya ada sistem drainasi tertentu, kemudian kita bisa buat kolam pengendap, ada juga check dam, ada terasering, guludan, ada riprap, drape structure, kemudian kita bisa menanam cover crop ya, dan juga membuat gelonjongan atau garden. Ini adalah contoh beberapa bentuk sarana pengendali erosi dan sedimentasi. Sedimonton atau kolam pengendap biasanya digunakan untuk mengendapkan bahan-bahan yang terbawa di dalam air bekas pencucian misalnya atau tailing dan kemudian check dam atau air terjunan digunakan juga untuk memisahkan bagian-bagian yang di bawah vegetasi dengan yang dengan air gitu ya, sehingga pada tahapan tertentu akan tertahan. Kemudian slope rehabilitation atau perbaikan slope ya. Perbaikan slope itu maksudnya adalah apabila ada lahan-lahan dengan kemiringan terlalu curam, itu kita perbaiki. Kenapa perlu diperbaiki? Karena lahan yang curam itu merupakan tempat yang sangat baik untuk runoff yang menyebabkan erosi dan sedimentasi. Maka dengan perbaikan slope atau kita kurangi ya ketajaman lereng tersebut, maka akan menyebabkan kecepatan air untuk kecepatan air untuk lalu itu kita kurangi. Dengan demikian tentunya harapannya erosi dan sedimentasi pun cover crop adalah sebuah tindakan pengendali erosi dan sedimentasi yang sangat baik dan sangat populer. Kan banyak penjelasan tentang cover crop ya. Kita akan lanjutkan dulu penjelasan tentang gabion atau gelonjongan ini adalah bangunan erosi yang dibentuk dengan menyusun bebatuan untuk menahan suatu lahan tertentu yang biasanya memiliki curaman tertentu ya. Nah, kemudian ada terasering atau bisa juga kita sebut dengan teras bambu begitu. Ini ditujukan juga sebetulnya untuk mematahkan kecuraman lereng yang membuat terasering, maka kemampuan laju air itu akan sebetulnya saya yakin Anda sudah pernah mendengarkan tentang materi tentang bangunan konservasi tanah dan air ini dalam mata kuliah pengelolaan das atau konservasi tanah dan air kan juga disinggung sedikit dalam ilmu tanah hutan. Jadi mudah-mudahan masih ingat dan bisa dipahami ya. Nah, metode pengendalian erosi itu ada 3. Kita juga sudah tahu. Kita bisa menggunakan metode vegetatif,
bisa menggunakan metode statis, visual tanah, psikoteknik, kemudian dengan metode kimia. Tadi seperti gonjongan, terasering, slope meditation, termasuk juga kolam-kolam pengendap, sebetulnya adalah metode mekanik atau psikoteknik. Adalah metode yang melakukan perubahan atas bentang alam. Ya. Kemudian kalau metode kimia, biasanya itu kita menggunakan bahan-bahan perekat tanah untuk kemudian menahan agar tanah itu tidak mudah hancur, tidak mudah rusak, tidak mudah longsor, seperti itu. Jadi memang ada bahan-bahan kimia tertentu yang bisa kita tambahkan di lereng-lereng tertentu atau lahan-lahan yang kelihatan mudah untuk tererosi, sehingga kemudian dia menjadi rekat. Tapi biasanya cukup mahal, sehingga aplikasi ini cukup jarang dilakukan. Ya. Nah, yang paling murah sebetulnya dan sebetulnya cukup efektif adalah melalui metode vegetatif. Karena lahan-lahan pasca tambang itu cenderung sangat luas, ratusan hektar, maka biasanya metode yang digunakan untuk konservasi tanah dan air dalam rangka mengurangi juga erosi dan sedimentasi adalah metode vegetatif. Metode vegetatif adalah metode yang menggunakan tanaman untuk mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi. Jadi kita bisa menanam tanaman penutup tanah atau kita sebut dengan cover crop, atau tanaman-tanaman dengan jenis-jenis yang fast growing, tumbuh gitu ya, dengan harapan tentunya dia akan menutupi lahan-lahan tersebut gitu, menutupi lahan-lahan yang terbuka. Dengan demikian ketika terjadi hujan tidak akan mudah terkena erosi percik, dan juga apabila sudah tertutupi dengan tanaman cover crop, diharapkan tanaman cover crop tersebut mampu memegang tanah sehingga tidak mudah juga tererosi, terkena runoff apabila adanya air hujan. Ya. Nah, ada beberapa metode dalam melakukan metode vegetatif ini. Misalnya, ini saya peroleh dari Pak Dr. Yadi Setiadi. Dia menyebutnya sebagai templok method atau roadway, ya, di mana mereka membentuk sebuah jalur-jalur atau kemudian ditanam pada jalur-jalur tersebut ditanami dengan cover crop. Mengapa ini perlu dilakukan? Seperti saya sampaikan tadi, lahan pasca tambang itu cenderung sangat luas, sangat lebar, gitu ya. Sehingga apabila kita ingin menanam semuanya dengan cover crop, tentu akan membutuhkan biaya yang sangat. Maka kita hanya membuat beberapa jalur, kemudian kita berikan benihnya atau bibitnya dari cover crop tersebut di jalur-jalur tersebut, lalu nanti dia akan menyebar. Gitu. Karena sebetulnya kan tanaman cover crop itu cenderung adalah tanaman-tanaman rambat yang cepat tumbuh, gitu ya. Nah, dengan demikian tentunya akan lebih efisien dan ekonomis apabila kita menggunakan metode ini juga sangat baik untuk lahan-lahan yang sangat curam seperti Anda lihat di gambar. Nah, dengan metode tersebut maka akan lebih efisien dalam menanam cover crop-nya, kemudian juga tutupannya akan lebih cepat, maka keinginan kita untuk menjaga tanah tersebut dari erosi itu akan tercapai lebih cepat. Kemudian coba Anda perhatikan tuh, dengan metode templok ini gitu ya, pada daerah-daerah yang sangat tertentu kadang-kadang perlu dikombinasikan juga dengan penambahan jaring. Nah, uniknya untuk metode vegetasi ini, jaring yang digunakan biasanya adalah jaring-jaring yang dibuat dari tanaman, misalnya eceng gondok. Ya. Jadi eceng gondok itu karena sangat sulit sekali diuraikan, Anda tahu ya, itu biasanya kemudian diolah dan dibuat temali seperti itu. Nah, nanti temali-temali tersebut itu digunakan untuk membentengi sebagai kayak mulsa gitu ya, membentengi, menjaring tanah-tanah yang terbuka dengan slope yang sangat curam. Lalu kemudian di sana akan ditanam juga cover crop-nya. Tapi paling tidak dengan adanya jaring-jaring tersebut, maka akan menahan untuk sementara tanah-tanah agar tidak mudah tererosi. Kemudian juga kenapa digunakan tadi tali-tali dari tanaman, karena akan menambah biomasa pada tanaman
pada tanah yang kita gunakan itu. Jadi karena itu merupakan biomasa ya, biomasa atau bahan organik yang diharapkan akan mampu menambah bahan organik tanah dan kemudian nanti setelah terdekomposisi akan menambah. Jadi sambil kita gunakan dia untuk metode vegetasi, metode konservasi tanah dan air, kita juga tentunya dengan dekomposisinya berharap akan memperbaiki kesulitan. Nah, ini adalah contoh jaring yang digunakan di PP Bukit Asam. Ya. Ini jaring-jaring tersebut ya, itu ditutupi pada topsoil yang sudah kita bahas lalu. Jadi topsoil yang disimpan itu di atasnya ditutup dulu dengan jaring-jaring yang mereka buat dari tadi eceng gondok gitu ya. Jadi eceng gondok kan sangat mudah sekali mudah berkembang ya sebagai salah satu invasif alien spesies. Nah itu dipanen kemudian digunakan setelah dikeringkan dan sebagainya dibuat jaring-jaring seperti ini. Nah itu digunakan untuk menutupi topsoil yang disimpan, stockpile mereka. Baru kemudian di atasnya ditanam dengan cover crop. Jadi stockpile-nya itu harapannya tentu akan terjaga dengan baik walaupun digunakannya masih beberapa tahun. Coba Anda perhatikan gambarnya. Menarik bukan? Jadi karena tadi eceng gondok itu sendiri sangat sulit terurai, maka masa atau umur dari jaring-jaring itu cukup lama loh. Jadi bisa dimanfaatkan ya. Baik sekali punya pemanfaatan dari eceng gondok yang sebetulnya di PTBA pun digunakan cukup banyak karena eceng gondok ini digunakan sebagai salah satu indikator dan juga tanaman untuk mengangkut sedimen yang diberikan di kolam-kolam pengendap. Nah, karena untuk menjaga supaya eceng gondoknya ini tidak terlampau banyak, gitu ya, sehingga nanti akan menjadi rumah yang susah untuk dikendalikan, maka dimanfaatkan juga untuk membuat banjir. Keren kan? Nah, mungkin Anda bisa juga loh menggunakan ide ini untuk kegiatan-kegiatan. Nah, kemudian pengendalian erosi dan sedimentasi juga bisa dilakukan misalnya dengan pemberian mulsa. Nah, mulsa yang digunakan misalnya adalah atap nipah. Jadi atap nipah itu diletakkan di atas tanah itu untuk menahan dari air hujan, dari erosi. Dengan sama seperti tadi kita menggunakan tali eceng gondok ya, dengan menggunakan atap nipah ini, selain pertama fungsinya untuk menahan dari erosi akibat adanya air hujan, selain itu juga tentunya karena atap nipah ini berasal dari bahan organik, diharapkan perlahan-lahan akan lapuk, terdekomposisi dan meningkatkan kesulitan. Itu jadi satu langkah untuk beberapa keuntungan. Kita menahan erosi dan sedimentasi, juga meningkatkan kesulitan. Ada cara lain juga nih untuk pengendalian erosi dan sedimentasi, misalnya dengan pemasangan seed fence atau pagar lumpur dari bon ini begitu untuk menjadi penahan erosi dan sedimentasi. Sebetulnya ini bisa juga kita kelompokkan menjadi metode mekanis ya, karena kan kita melakukan sesuatu. Nah, uniknya lagi, kenapa kemudian sering pula digolongkan jadi metode vegetatif, karena karung goninya itu kemudian itu diisi dengan misalnya kompos. Nah, karena di dalam karung goni kompos itu harapannya akan slow release, akan dikeluarkan perlahan-lahan sehingga unsur hara ataupun karbon ya yang dihasilkan dari kompos tersebut akan masuk ke dalam tanah itu perlahan-lahan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan tumbuhan dan kesuburanan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan hari ini terkait dengan pengendalian erosi dan sedimentasi pada lahan-lahan pasca tambang. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan di kelas ataupun di Syakadi ya. Nah, sebelum saya tutup, saya ulas sedikit lagi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Tadi kita mempelajari tentang cara
mengendalikan erosi dan sedimentasi pada lahan pasca tambang. Ada 3 metode yang digunakan, metode kimia, metode mekanik, dan metode vegetatif. Dan karena lahan pasca tambang itu cenderung sangat luas, maka metode yang paling sederhana, metode yang paling murah, metode yang paling adaptif yang akan digunakan. Dan biasanya kita menggunakan metode vegetatif, di mana kita menggunakan tanaman, baik itu cover crop maupun tanaman-tanaman cepat tumbuh untuk menutupi lahan-lahan yang akan kita lihat. Baiklah, mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Selalu sehat dan semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.